Bapak bersama saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat sore. Hari ini Jumat Agung, kita merayakan ibadat mengenangkan wafat Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat beberapa poin, merenungkannya dan menjadi pegangan hidup kita. Poin-poin ini yang seringkali dalam pasio tahun-tahun kemarin dinyanyikan, maupun tahun ini yang dibacakan dari bacaan Injil tadi, yang seringkali dilewatkan kita. Pertama, ciuman. Ketika Yesus dan murid-murid berada di Taman Getsemani, prajurit-prajurit dari bangsa Roma, prajurit-prajurit dan perwiranya, penjaga-penjaga, disuruh oleh orang Yahudi menangkap Yesus. Dan pemimpin rombongan mereka ini salah seorang murid Yesus, yaitu Yudas. Mereka tidak mengenal Yesus. Lalu Yudas bilang, orang yang saya cium itulah Yesus, dan tangkaplah dia. Kita tahu semua, Yudas mencium Yesus karena dia sudah dibeli dengan berapa uang? 30 keping apa? Dengan 30 keping perak. Bayangkan, hanya 30 keping perak Yudas berani menjual gurunya, menjual Tuhannya dengan sebuah ciuman. Ciuman bagi kita itu tanda kasih sayang. Mama bapak biasa cium anak. Ketika ada anggota keluarga yang meninggal, sebelum tutup peti diberi kesempatan penghormatan terakhir, kita lakukan dengan cium. Cium tanda kasih sayang. Tetapi peristiwa Jumat Agung hari ini, cium dimanipulasi oleh Yudas menjadi sebuah arti baru, yaitu pengkhianatan. Demi uang Yudas jual Yesus. Bagaimana dengan kita pengikut Yesus yang hari ini siap untuk cium salib, memberi penghormatan pada salib? Bagaimana dengan kita yang dibaptis dalam nama Tritunggal? Apakah kita juga seringkali melakukan ciuman pengkhianatan pada Tuhan? Doa tidak ikut, malam wajib tidak hadir, ibadat tidak ikut, misa tidak hadir. Yesus bilang hukum terbesar dalam hidup kita orang Katolik ini cinta kasih. Cinta itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak iri, tidak dendam, tidak baku marah. Apakah kita sudah sungguh melaksanakannya dalam hidup, atau sebaliknya seperti Yudas, kita melakukan ciuman-ciuman pengkhianatan? Yang kedua, ketika Yesus ditangkap, Petrus cabut pedang dan memotong telinga seseorang yang bernama Malkus. Petrus kelihatan pemberani, membela Yesus dengan pedang, tapi Yesus bilang, sarungkan pedangmu. Kelihatan perkasa, berani tampil di depan untuk bela Yesus. Tetapi selang beberapa menit kemudian, di tempat pengadilan, seorang perempuan keluar dari dalam istana dan tanya, kau juga pengikut orang itu? Dia bilang apa? Mona, ngao, Mona beo. 3 kali orang tanya, benar kau itu murid orang itu? Tidak, bukan. Lalu manu kako bordesada. Jangan-jangan kita yang hari ini menertawakan Petrus juga dalam hidup seringkali seperti Petrus. Dalam suasana seperti begini, kita mayoritas, saya Katolik, saya nama Yohanes, Petu, Polu, Kobu, Hanes, apa lagi? Thomas, agak keren sedikit Tommy. Saya Maria, Mary, Mia, Yasinta, siapa lagi? Sisilia, Susana. Tapi ketika datang cobaan, datang tantangan, kita menyangkal Tuhan. Buat tanda salib saja tidak. Apalagi kalau di depan sudah ada ayam panggang. Jangan sampai kita bilang salib itu tanda kemenangan. Mari kita buka doa rosario kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, buat tanda salib, tanda kemenangan.
yang mengantar kita menuju surga, tetapi kita menghina salib. Mama biasa kalau mau naik ojek, mau pergi pasar Sabtu, sebelum naik atau sebelum duduk atau sesudah duduk, mama biasa buat. Lalu kita bilang, doa. Itu menghina salib. Lalu kita sendiri tidak pernah buat tanda salib. Saya biasa bilang, makan di warung siapa yang buat tanda salib? Apalagi warung Padang depan terminal pasar itu orang Islam punya. Orang ramai di pasar, siapa yang panas di danga sana di pasar sebelum makan es doa dulu? Tidak ada, semua malu. Karena kita sendiri. Tapi kalau dalam kebersamaan macam gini, kami orang Katolik. Kau juga pengikut Yesus, kau juga orang Katolik? Tidak. Tapi dalam kebersamaan kau Katolik, iya. Takut mengakui saya Katolik. Ingat, Yesus bilang, siapa yang menyangkal aku di hadapan Bapa, saya juga akan menyangkal dia. Yang ketiga, sudah bergantung di salib, Yesus masih sempat pesan, ibu, itulah anakmu, itulah ibumu. Yesus masih memikirkan tentang bagaimana kehidupan Maria setelah dia tidak ada. Mamanya, bapaknya sudah mati, Ose sudah mati duluan, sekarang tinggal Maria. Dia masih pikir dan dia menyerahkan kepercayaan untuk memelihara Maria pada muridnya Yohanes yang setia. Itulah ibumu. Bagaimana dengan kita? Yesus yang sudah sengsara, sudah dipermalukan, sudah gantung di salib, masih ingat dengan dia punya mama. Kita sudah besar, sudah sukses, sudah punya gaji, sudah punya kerja, sudah punya profesi, biasanya lupa dengan orang tua. Orang tua sakit taruh di mana? Taruh di tungku api. Lalu cari alasan, nenek moyang ada di tungku api. Atau cari alasan lain, dia mengeluh dingin terus, maka biar taruh dekat tungku api supaya lebih hangat. Bagaimana balas jasa kita kepada orang tua yang sudah membesarkan kita? Kalau kita baca berita, dengar, nonton berita, ada anak yang pukul orang tua, bunuh orang tua. Padahal kalau dulu waktu masih kecil mau suap makan di sini, sebentar lari ke depan, mama ikut ke depan, sebentar lari ke sana, mama ikut, hanya supaya bisa makan. Lalu sudah besar pukul mama. Coba dulu waktu kecil, mama pasti kok mati lari kiri kanan. Sudah sukses, sudah berhasil, jarang sekali beri sesuatu pada mama. Natal, Paskah macam gini, sibuk urus diri, lupa ada mama. Listrik tadi malam tuh nyala terang, nyala redup. Saya feeling ini sudah mau Jumat Agung, pasti banyak yang catok rambut ini. Kasih lurus rambut yang bengkok-bengkok. Lalu kita tanya, kenapa kamu lurus? Ya, Yohanes bilang, luruskanlah yang berbelok-belok. Ingat jasa orang tua, buat baik pada orang tua, buat senang orang tua. Kita ada saat ini seperti ini karena orang tua. Ngeri kalau dengar baca berita, pukul mama, bunuh orang tua, tidak perhatikan orang tua, tidak datang kunjung biar hari raya, muka sudah kikir lagi. Yang berikut, ketika Yesus berteriak, aku haus. Lalu karena di situ ada tempayan yang berisi anggur asam, salah seorang prajurit mencucukkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu dan mengunjukkannya ke mulut Yesus. Kebiasaan prajurit-prajurit Romawi, ketika seseorang dihukum mati, supaya orang itu tidak terlalu mengalami sakit, menderita, mereka beri anggur asam supaya orang itu mabuk, tidak lagi rasa sakit. Seperti kebiasaan kita, pesta pasti moke, minum sampai mabuk. Dan kita biasanya komentar orang,
dia itu tuh pendiam, tidak tahu omong. Tapi kalau sudah kena moke, cerewetnya itu mama kalah. Kalau kita nonton sinetron Air Mata Seorang Istri, Suara Hati ya, Suara Hati Seorang Istri, Catatan Harian, apa lagi? Sekarang tenar dan besti. Kalau kita nonton film itu, kalau putus cinta, ada masalah dalam rumah tangga, kelanjutan film orang buat apa? Minum. Jangan sampai yang suka minum, yang suka bikin rese di lorong-lorong, blok-blok, yang tukang teriak saya mabuk ini punya masalah, punya beban hidup, sehingga melarikan diri, melepaskan beban itu lewat moke. Hati-hati, minum 1 teguk orang bisa jadi bijak. Minum 2, bukan 1 teguk, 1 gelas, 2 gelas orang bisa menjadi seperti kera, garuk-garuk sembarang. Minum 3 gelas dan 1 gentong bisa jadi babi, bodoh. Moke itu baik. Siapa bilang tidak baik? Moke baik. Kenapa baik? Karena dia baik, maka nenek moyang kita pakai dia sebagai barang adat. Urusan nikah laki-laki pikul moke. Dan punya nilai, menunjukkan bahwa saya bawa moke, saya sudah bisa iris moke, saya sudah ada kerjaan, saya sudah bisa kasih minum mertua, saya sudah bisa kasih makan anak istri. Itu fungsi moke. Tapi sekarang kita buat arti yang lain. Saya makin banyak minum, makin mabuk, makin hebat. Tidak pikir orang cibir kau. Minum hanya 1 gelas saja ribut 1 waktu doa dengan kokak dengan memalukan. Lalu dari moke minum terlalu banyak, tidak bisa kontrol diri, buat sembarang-sembarang. Saya itu sebut, kamu tahu itu. Prajurit mencucukkan anggur asam supaya Yesus mabuk. Dari Injil ribuan tahun lalu sudah ditulis oleh Yohanes ini, sudah mengingatkan kita hati-hati dengan alkohol. Dan terakhir Yesus mengatakan sudah selesai. Hari ini kita mengenangkan kematian Tuhan di Jumat Agung. Beberapa poin tadi kalau kita sungguh-sungguh pahami, sungguh-sungguh kita dalami, sungguh-sungguh kita hidupi, maka pada saatnya juga kita akan bilang sudah selesai. Semoga amin.